Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di Win Channel. Perkenalkan dulu ya, nama saya Sandi Sulaiman dan sekarang kalian sedang melihat tutorial Arduino. Video ini merupakan episode pertama yang akan membahas tentang hardware Arduino. Namun sebelum kita memulai membahas hardware Arduino, kita bahas dulu sedikit, apa sih Arduino itu? Oke, pertama, Arduino itu merupakan sebuah microcontroller. Pada dasarnya, microcontroller itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip. Nah, nanti pada hardware kita akan melihat yang mana sih chipnya itu. Atau yang paling mudah diingat, bahwa si Arduino atau microcontroller ini adalah sebuah otak robot, di mana Arduino ini nanti yang akan berperan sebagai pengendali dari robot-robot yang akan kita buat. Oke, berikutnya Arduino ini bersifat open source. Maksudnya adalah baik hardware maupun softwarenya itu bisa digunakan oleh siapapun secara gratis ya. Jadi kita tinggal membeli hardwarenya dan menginstal softwarenya secara gratis, kita sudah bisa membuat project-project dari Arduino ini. Atau ketika kita ingin membuat Arduino versi sendiri, nah si Arduino ini sudah menyediakan bootloadernya. Oke, sekarang kenapa sih kita harus belajar Arduino? Mungkin ini beberapa alasan yang menurut saya masuk akal ya. Pertama, sudah banyak contoh project robotik. Jadi misalkan kalau kalian googling atau nonton YouTube tentang project Arduino, nah di sana sudah banyak robot-robot yang sudah dibuat dengan menggunakan Arduino. Kedua, bahasa pemrogramannya mudah. Bahasa pemrograman dari Arduino ini menggunakan bahasa C++. Namun, dari pihak developer Arduino sudah memudahkan beberapa bahasa yang akan kita gunakan nanti. Jadi saya pikir nanti kalian bisa memahami tentang bahasa dari pemrograman Arduino ini. Oke, yang ketiga, harganya murah. Harga dari Arduino ini mulai dari 50 ribuan, yang meskipun tidak original, tapi dengan harga segitu, kita sudah bisa membuat project-project robotik. Dan mungkin yang terakhir, belajar Arduino itu keren ya. Karena orang-orang di zaman sekarang sibuk dengan gadget, kita justru bisa membuat robot. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas bagian-bagian yang mungkin kita harus ketahui dalam hardware Arduino. Jenis yang akan kita pelajari yaitu jenis Arduino Uno, yang gambarnya seperti pada gambar berikut. Ada logo Arduino di tengahnya, dan ada tulisan Uno yang menandakan bahwa si Arduino ini merupakan jenis dari Arduino Uno. Nah, bagian pertama yaitu ada chip Atmega 328, yang sudah dibahas tadi bahwa bagian ini merupakan microcontrollernya. Berikutnya adalah port power DC, di mana bagian ini merupakan bagian untuk memasukkan power atau tegangan sekitar 7-12 volt. Tapi jika kita menggunakan laptop atau PC untuk melakukan simulasi rangkaian, maka bagian ini tidak perlu dimasukkan tegangan atau power. Oke, berikutnya adalah port USB. Nah, pada bagian ini kita harus mengkoneksikan Arduino dengan laptop atau PC dengan menggunakan kabel USB. Karena program yang akan kita buat nanti itu masuknya lewat jalur ini. Dan pada bagian ini akan masuk tegangan sebesar 5 volt. Berikutnya adalah tombol reset. Tombol ini jika ditekan, maka akan mereset program yang sedang berjalan dan akan memulai kembali program dari awal. Berikutnya ada LED power. LED ini berfungsi untuk penanda bahwa si Arduino ini nyala atau mati. Biasanya pada papan Arduino Uno ada tulisan on. Nah, itu menandakan bahwa bagian ini adalah LED power. Dan LED ini juga membantu ketika kita melakukan troubleshooting ya. Ketika kita memeriksa apakah robot ini berjalan atau tidak, yang pertama kita lihat adalah LED powernya. Jika lampunya belum menyala, ya berarti belum ada tegangan atau power yang masuk. Oke, berikutnya ada LED pin digital 13.
LED ini biasanya ada tulisan L pada papannya dan secara langsung terhubung pada pin digital 13, di mana jika pin 13 ini sedang high, LED ini akan menyala, dan ketika pin 13 ini dalam keadaan low, maka LED ini akan mati. Berikutnya ada LED pin serial RX-TX, yang dimana ada tulisan juga ya, TX dan RX pada papannya. Dan sama juga LED-LED ini terhubung langsung ke pin digital 0 dan 1. Biasanya LED-LED ini akan berkedip beberapa kali atau tidak sama sekali ya, tergantung Arduino ini sedang berinteraksi atau tidak dengan device lain melalui jalur serial. Berikutnya ada bagian pin-pin power, biasanya berlubang ya. Kita biasa menyebutnya sebagai pin. Pin-pin ini berfungsi untuk mengeluarkan besaran tegangan yang biasa kita pakai atau memasukkan tegangan untuk menjalankan Arduino ini. Pertama, ada yang bertuliskan GND atau tegangan negatif, dan kita biasa menyebutnya ground atau tegangan 0 volt. Pin ground ini dibutuhkan agar si rangkaian yang kita buat itu bisa bekerja. Kemudian yang kedua ada V-in atau tegangan input positif. Sebenarnya pin ini terhubung langsung dengan port power DC. Jadi secara fungsi sama saja dengan port tersebut, yaitu untuk memasukkan tegangan sekitar 7-12 volt. Yang ketiga ada pin 5 volt atau tegangan 5 volt positif. Pin ini digunakan untuk memberikan sumber tegangan 5 volt ke rangkaian-rangkaian yang akan kita buat nanti. Dan yang terakhir, ada pin 3,3 volt atau tegangan 3,3 volt positif. Pin ini juga memiliki fungsi yang sama dengan yang 5 volt, tapi digunakan untuk rangkaian yang membutuhkan tegangan 3,3 volt. Oke, jadi perlu diperhatikan ya, pin-pin power ini jangan sampai terbalik dalam pemasangannya, apalagi yang negatif dan positif. Jika pemasangannya terbalik, maka rangkaian yang akan kita buat nanti tidak akan bekerja. Kemudian ini merupakan bagian pin-pin input atau output digital, atau yang sering kita dengar yaitu I/O ya, I/O digital. Pin-pin digital ini terdiri dari pin 0 sampai pin 13. Pin-pin ini berfungsi untuk memasukkan signal atau data dari rangkaian lain, misalkan dari tombol, sensor, atau rangkaian input yang lainnya. Dan juga bisa berfungsi untuk mengeluarkan signal atau data, misal ke motor, lampu, atau rangkaian output yang lainnya. Jadi, pin-pin ini bisa dijadikan input atau output sesuai dengan program yang akan kita buat. Nah, pin-pin ini juga memiliki beberapa pin spesial. Yang pertama adalah pin PWM. Pin-pin ini ditunjukkan dengan tanda-tanda cacing yang ada di papan Arduino, yaitu pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Dan pin PWM ini berfungsi sebagai output atau mengeluarkan sinyal yang berupa analog yang bernilai dari 0 sampai 255. Dan yang kedua, ada pin serial RX-TX yang berfungsi sebagai jalur komunikasi dengan alat lain yang alat tersebut sama menggunakan jalur serial juga. Dan yang terakhir, ada bagian pin-pin input analog. Pin-pin ini berbeda dengan pin-pin digital, di mana pin digital itu bisa digunakan sebagai input atau output. Nah, pin-pin input ini hanya bisa digunakan sebagai inputan saja. Dan nilai dari analog ini yaitu dari 0 sampai 1023. Biasanya sih pin-pin input ini dihubungkan ke sensor-sensor yang memiliki nilai-nilai analog, seperti sensor jarak, sensor cahaya, dan sensor lainnya. Nah, pada pin analog ini, tepatnya pada pin A4 dan pin A5, ada jalur spesial, yaitu pin SDA dan SCL, atau kita biasa menyebutnya pin I2C. Yang sama halnya dengan jalur serial, pin I2C ini juga berfungsi untuk menghubungkan ke alat lain yang memiliki jalur yang sama, yaitu SDA dan SCL. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang perlu kita ketahui dari hardware Arduino Uno.
istilah-istilah yang tadi dijelaskan mungkin akan kalian pahami seiring dengan kalian belajar Arduino. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.